Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Baiklah, kami sebagai CGP Calon Guru Penggerak ditugaskan untuk menyampaikan tentang materi budaya positif, melakukan pembebasan di sekolah atau di KKG. Pada modul 1.4 budaya positif ada elaborasi pemahaman bagi CGP Angkatan 5. Dan bagi Bapak Ibu guru semuanya, baik di Pademau, di Pamekasan atau seluruh wilayah Indonesia, itu diwajibkan membuka PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu budaya positif berada di topik 8. Bapak Ibu silakan melakukan aksi nyata di situ dan wajib mengerjakannya. Dan saya sudah selesai dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Budaya positif di sini diantaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, terus terdiri dari teori motivasi, hukuman dan barangkali restitusi, yaitu ada 2.3 keyakinan jelas dan kebutuhan dasar manusia dan benda berkualitas. Yang 2 ada titik yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Baiklah, kita perhatikan bagaimana disiplin positif. Disiplin positif itu secara teori kontrol atau menurut Dr. William Glasser itu ada diantaranya makna disiplin, terus ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kita menghadapi anak-anak misalnya melakukan suatu kebijakan atau tata-tertib di kelas, itu seperti tata-tertib itu sudah bukan tidak digunakan lagi. Ada istilah baru sekarang yaitu melakukan sebuah budaya positif yang dikenal dengan kesepakatan kelas. Nah, kita anak-anak kita diwajibkan misalnya melakukan sebuah disiplin. Apa makna dari disiplin itu? Disiplin yang dalam budaya kita yaitu anak-anak itu melakukan sesuatu untuk mendapat suatu kepatuhan. Jadi tujuan akhirnya itu agar anak-anak itu patuh dengan kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa dan bukan karena disanksi. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kita sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, bagaimana kita melakukan hal itu? Maka kita sebagai guru, Bapak Ibu di kelas itu melakukan sebuah kesepakatan. Kita bersepakat kepada anak-anak, di kelas ini bagaimana agar kita menjadi kelas yang nyaman misalnya. Kita saling bergotong royong, kita saling bekerja sama, kita tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu. Di kelas saya itu sudah membuat kesepakatan. Ini contoh di dalam kelas saya itu ini hasil kesepakatan kelas 6 di kelas saya itu. Yang
pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, meningkatkan disiplin. Yang keempat, bekerja sama dan sama bekerja. Yang kelima, semangat belajar. Yang keenam, melakukan budaya membaca. Nah, dari kesepakatan tersebut, apabila ada yang melanggar atau menyalahi kesepakatan, ada di sini istilah restitusi. Ada istilah restitusi. Anak-anak yang melakukan kesalahan itu ditanyakan apa penyebabnya, mengapa kalian melakukan pelanggaran atau kesalahan dari yang telah disepakati bersama. Nah, kita mengenal segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan anak. Misalnya, anak itu sudah terlanjur berbuat salah, maka sebagai guru kita mengatakan kebenaran tersebut. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Beri kesadaran, bapak ini juga manusia. Kamu manusia. Kamu pernah berbuat salah, bapak juga pernah berbuat salah. Dari berbuat kesalahan itu, nanti bagaimana agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Bagaimana kita memperbaiki untuk kedepannya. Begitu. Itu istilah dari segitiga restitusi yang dikenal dengan menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga istilah validasi kebutuhan. Misalnya guru itu berkata kepada siswa, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Ditanyakan mengapa kamu melakukan hal itu, apakah ada alasan kamu melakukan hal seperti itu sehingga kamu melakukan kesalahan yang telah disepakati. Itu namanya validasi kebutuhan. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas? Apa yang sudah disepakati di kelas? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Nah, kita ada komunikasi dengan anak tersebut sehingga anak dengan sendirinya sadar bahwa anak itu melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan di kelas itu membuat sebuah kesepakatan bersama dengan siswanya. Baik kelas 1 sampai kelas 6. Nanti Bapak Ibu juga mengunggah atau mengupload di platform Merdeka Mengajar sebagai aksi nyata. Itu kalau Bapak Ibu sudah mencapai ke topik 8. Nah, mungkin itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah. Mandi terlalu lama sehingga tidak sekolah. Terus apakah siap kita akan mulai lagi sesuai kesepakatan kelas, yaitu meningkatkan sikap disiplin. Siap untuk tidak mengulangi lagi? Ya, terima kasih. Hari ini tidak bawa dasi dan selanjutnya tidak akan lupa lagi. Saya hari ini terlambat tidak mengikuti upacara dan selanjutnya tidak akan terlambat lagi.